Saudara suka judul khotbah, maka judulnya adalah Relevancy Holy Spirit with this Generation. Apakah relevan ya Roh Kudus itu dengan generasi saat ini? Khususnya misalnya kita bicara soal milenial. Saudara, aku dikasih Tuhan, tapi sebelum jauh saya akan menjelaskan lebih dulu. Kita tadi nyanyi, urapanmu mengubah hidupku. Ada banyak orang suka minta diurapi oleh Tuhan. Bahkan dalam pengalaman-pengalaman pelayanan seperti ini, ketika ada doa pengurapan gitu, oh begitu banyak orang suka maju ke depan. Apalagi ada bumbu-bumbu minyaknya gitu ya. Orang suka aduh supaya diurapi gitu. Saudara, aku dikasih Tuhan. Tapi banyak orang tidak mengerti bahwa pengurapan itu diberikan dengan tujuan kepada kita. Ya, urapan diberikan bukan sekedar kita itu mengalami kerenyang-kerenyang lalu bergetar-getar ya, mengalami sensasi khusus gitu, ya seperti sengatan listrik gitu ya. Yang banyak orang bilang aku kepingin punya pengalaman baru, apa bergetar-getar. Sebetulnya nggak perlu pakai urapan itu. Anda pergi aja ke colokan listrik, cari kabel yang terbuka dan pegang sebentar aja. Pasti Anda akan bergetar-getar di sana. Tapi jangan pegang terus ya. Urapan diberikan itu dengan tujuan. Di dalam Lukas pasal keempat, tidak ada di sini, tapi karena ini muncul tiba-tiba. Lukas 4 ayat 18-19 itu, Alkitab Yesus berkata begini, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena dia telah mengurapi aku. Nah ya, jadi bicara pengurapan telah datang kepada Yesus Kristus. Lalu dia berkata begini, untuk memberitakan, nah ini ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang, ayat yang ke-18 sebelumnya. Sebelumnya Dek. Nah, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Jadi pengurapan diberikan. Nah, tujuannya ini untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Ayat 19. Next. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi urapan itu diberi dengan tujuan pertama, to preach a good news to the poor. Memberitakan kabar baik sama orang miskin. Untuk memberitakan pembebasan orang tawanan. Jadi kalau saudara terima pengurapan, terus saudara gak bikin apa-apa, kita kehilangan sasaran. Kenapa urapan diberikan? Urapan itu diberikan supaya kita jadi berkat buat orang-orang miskin. Supaya kita bisa mendoakan orang yang tertawan oleh kuasa iblis. Kita bisa melakukan doa pelepasan, pengusiran setan, atau banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang diurapi oleh Roh Kudus tentunya. Itu karena kita telah terima urapan. Jadi bukan sekedar untuk sensasi, lalu kita merasakan ada sensasi yang baru atau yang rasanya tidak seperti pernah kita alami sebelumnya. Ya, jadi dalam rangka hari ini kita nggak kebetulan merayakan Pentakosta, Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta sebetulnya pertama kali dirayakan itu pada waktu orang Israel ada di Gunung Sinai. Pada waktu itu mereka hitungannya saudaraku, kata Pentakosta itu berarti hari ke-50 maksudnya. Penta itu 50. Hari ke-50. Dihitung sejak keluarnya orang Israel dari Mesir itu menuju ke tanah perjanjian. Nah, tiba di hari ke-50 itu tepat mereka ada di Gunung Sinai waktu itu. Dan pada waktu mereka di Gunung Sinai itu yang jutaan orang ini yang dipimpin Musa, disitulah Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. 10 hukumnya itu diberikan. Nah, jadi kalau bicara Pentakosta pertama, itulah turunnya 10 perintah Allah. Itu Pentakosta pertama. Ya. Sedangkan Pentakosta dalam perspektif orang Israel, orang Yahudi, itu sebenarnya dirayakan tiap tahun, merayakan hari raya penuaian, panen raya. Tiap tahun dirayakan mereka. Jadi dari tahun ke tahun dirayakan. Nah, pas pada waktu perayaan pertama itu, Pentakosta pertama itu, nah ini penting sekali. Nanti saya kaitkan dengan perjanjian baru. Itu menunjukkan dan menandakan Tuhan yang memiliki kerajaan sorga itu mau memerintah langsung kepada
umat manusia, secara khusus orang Israel. Sebab mereka dipimpin oleh Tuhan dengan tiang awan, tiang api. Undang-undangnya langsung datang dari Tuhan kepada Musa dan kemudian disampaikan kepada mereka. Jadi Tuhan jadi pemimpin langsung mereka. Tuhan jadi raja langsung atas mereka. Nanti saya akan tunjukkan bahwa ketika kita merayakan Pentakosta, itu sesungguhnya kita memberi diri untuk supaya sang raja dengan kerajaannya memerintah langsung dalam kehidupan setiap kita. Nah, setelah itu dirayakan tiap tahun. Lalu ada janji-janji juga kan. Kita lihat next slide dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Wow. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi janji bahwa nanti akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Tuhan bilang. Nah, kapan terwujudnya ayat ini? Saudaraku, ini kejadian 900 tahun sebelum peristiwa Pentakosta yang kita sebut di kamar loteng itu. Jadi ada nubuatan beratus-ratus tahun itu dinanti-nantikan sama orang-orang Israel itu. Kapan digenapi nubuatan itu? Next slide. Baru Kisah Rasul pasal yang kedua itu ayat 17 ini. Ya, terjadilah saudaraku bagaimana murid-murid Yesus yang 120 orang di kamar loteng itu, tiba-tiba mereka mengalami pencurahan Roh Kudus secara luar biasa. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa lidah, ya, glosolalia. Ada yang senolalia. Glosolalia itu bahasa roh yang kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti, orang lain nggak ngerti. Tapi kalau senolalia, kita ngomong bahasa roh menurut kita, tapi sebenarnya kita sedang ngomong bahasanya orang lain. Ya. Misalnya saya orang Indonesia, tiba-tiba saya bisa ngomong Jepang. Ya, yang ngerti orang Jepang. Nah, itu namanya senolalia. Ya, nah mereka berkata-kata seperti itu. Nah, saudaraku, sebetulnya sama dengan peristiwa yang awal Pentakosta itu. Ketika hukum Taurat turun, yang disebut hari raya Pentakosta yang pertama kali itu. Di situ Tuhan menyatakan, aku rajamu, aku yang memberita langsung dalam kehidupanmu. Aku yang akan pimpin kamu sampai ke tanah perjanjian. Gitu kan? Sama, makna sebetulnya dalam perjanjian baru, ketika Roh Kudus memenuhi setiap kita, lalu kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa yang baru itu tanda awal, maka sesungguhnya Tuhan mau menyatakan bahwa aku memerintah langsung dalam kehidupanmu. Dengan cara bagaimana? Dia kendalikan lebih dulu lidah kita. Pertanyaan sekarang, kenapa lidah? Kok bukan tangan, kok bukan kaki, kok bukan kepala, kok lidah? Dalam Yakobus pasal 3 dijelaskan, lidah itu benda kecil seperti kemudi kapal yang mampu menggerakkan, membelokkan kapal yang gede sekalipun. Lidah itu saudaraku harus dikendalikan, harus dikuasai. Makanya kalau orang mengaku ingin dipenuhi Roh Kudus, dia mengizinkan dirinya untuk dikendalikan oleh Tuhan. Pertama ditandai dengan apa? Dikendalikan lidahnya. Nah, orang kalau mau dipenuhi Roh Kudus, dia mau lidahnya dikendalikan. Jadi dia tidak akan mau berdusta lagi seharusnya. Nggak mau bohong, nggak mau bikin berita-berita hoax dan sebagainya. Karena lidah itu mengendalikan seluruh tubuh. Bahkan kalau kita baca lebih jauh saudaraku, lidah itu seperti api yang bisa membakar satu hutan. Menyalakan api neraka. Waduh saudaraku ya. Jadi bahkan Amsal Sulaiman bilang begini, hidup mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Lidah menentukan masa depan. Kalau kamu jaga ucapan bibirmu dengan perkataan-perkataan yang baik, kamu sedang membangun masa depan yang gilang gemilang. Tapi kalau kamu ingin masa depanmu hancur, ya sekarang ngomong yang jelek-jelek, ngomong yang negatif saudaraku. Maka tidak usah diundang. Dengan sendirinya kamu sedang membangun sebuah kehidupan yang hancur di masa depan. Jadi hidup mati kita dikuasai lidah, bagian kecil ini. Makanya perlu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kita dikendalikan oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Sehingga hidup kita ini memberi diri sekarang dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi penuh di dalam kehidupan kita. Ini rahasia sukses. Kita lanjutkan kembali. Sekarang pertanyaannya buat generasi muda relevan gak?
Saudara aku dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 25. Heaven and earth shall pass away. But my word shall not pass away. Langit dan bumi ini akan segera berlalu. Tapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Tinggal tetap. Dengan kata lain janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus. Itu tidak berhenti cuma sampai kepada zaman rasul-rasul. Sebab ada keyakinan dari gereja lain yang menyatakan bahwa karya Roh Kudus sudah selesai. Waktu gereja mula-mula atau zaman rasul-rasul. Kita gereja Betel Indonesia, kita mengakui sampai hari ini saudaraku. Bahwa Roh Kudus tetap dicurahkan bagi setiap kita yang mau, yang haus, yang rindu saudaraku. Untuk supaya penuhi saya Tuhan. Supaya saya bisa mengendalikan lidah saya. Terlebih lagi oleh kemampuan yang kau berikan, saya bisa mengendalikan hidup saya. Dipimpin dan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Jadi ini relevan. Karena janji Tuhan kekal. Dari kitab Yoel ke kitab Rasul. Kitab para rasul 900 tahun. Tidak berhenti sampai di situ. Terus bergerak. Perjanjian ini dinyatakan. Kalau saudara lihat sejarah. Nanti di kitab Kisah Rasul tuh bahkan Roh Kudus dicurahkan di daerah Samaria. Ya, lalu kemudian di beberapa tempat yang lain. Bahkan kita melihat sampai hari ini terjadi di seluruh dunia. Next slide. Saya akan tunjukkan lebih dulu. Kenapa dihubungkannya dengan generasi ini. Saya membaca tulisan dari seorang hamba Tuhan sekaligus pengacara di New York di Amerika Serikat. Namanya Carey Nieuwhof. Next slide. Nah Carey Nieuwhof ini dia menulis tentang karakteristik millennials. Millennials itu orang-orang yang kurang lebih usianya antara 25 sampai 39 tahun. Siapa yang antara 25 sampai itu ya? Atau gini ya sederhananya 20 sampai 40. Siapa di sini 20 sampai 40? Antara 20 sampai 40 tolong angkat tangan. Oke, nah Anda disebut generasi millennials. Ya, nah dia menulis ini karena dia mengamati, ya, mengobservasi kehidupan milenial di mana dia juga banyak waktu bersama dengan dia. Bapak Ibu, jangan terkejut dengan pernyataan sebentar lagi. Kita orang tua kita harus tahu ini tentang anak-anak muda kita ini. Dengan mengetahui karakteristik mereka, kita bisa mengambil tindakan yang baik untuk kepentingan masa depan mereka. Yang pertama, karakteristik milenial yang pertama, next. Mereka bekerja untuk dirinya sendiri dan bukan untuk Anda. Maksudnya begini loh, anak-anak milenial ini kalau kerja, jangan seperti zaman kita dulu. Kalau kita kerjakan, di generasi saya saudaraku, ada orang bisa 20 tahun mengabdi di satu perusahaan, tidak pindah-pindah. Saya kemarin ke Telkom, saya diundang oleh Telkom di Jakarta. Mereka merayakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Lalu saya tanya karyawan-karyawan di situ. Bapak sudah berapa lama di sini? Saya sudah 25 tahun Pak. Wow, Bapak berapa? Rata-rata mereka sudah 25-an tahun saudaraku. Nah zaman-zaman seperti saya, orang bisa setia di satu perusahaan dengan jangka waktu puluhan tahun. Jangan harap itu di milenial. Milenial itu kepingin cepat pindah-pindah. Karena pergerakan teknologi begitu cepat saudaraku, maka dia kepingin punya karir yang beragam. Disebabkan perubahan yang cepat. Makanya jangan heran yang punya anak milenial, setelah bisnis ini cepat-cepat pindah ke sini. Kini ini pindah begini. Usaha ini buka lagi yang ini. Maunya begitu. Karena saya punya anak-anak milenial 3 orang saudara. Ya, jadi saya, oh benar saudaraku ya. Lalu mereka menguasai teknologi sehingga cepat dapat mempengaruhi dunia dengan gadgetnya. Otomatis biaya promosi rendah. Mereka masukkan di IG, sosmed mereka, Facebook mereka, TikTok. Mereka masukkan itu. Itu begitu viral, itu sudah mengurangi biaya. Sangat mengurangi biaya promosi. Ya. Lalu kemudian ini adalah era personal branding buat mereka. Mereka mengekspresikan gayanya melalui fashion, desain, dan fotografi dan sebagainya. Jadi yang harus kita lakukan orang tua perhatikan buat anak-anak milenial ya. Kita harus bantu mereka untuk menang. Maka kita akan menang bersama anak-anak milenial. Tapi kalau Anda mengharapkan mereka bantu kita orang tua untuk menang, maka mereka akan meninggalkan kita. Kita akan kehilangan milenial. Jadi karakteristiknya beda dengan zaman orang tua seperti saya, generasi X atau di atas yaitu baby boomer. Jadi kita mesti bantu dia untuk menang.
nanti dia bantu kita pula untuk menang. Akhirnya menang bersama-sama. Tapi kalau kita tuntut generasi muda ini, untuk kamu bantu saya ya, supaya kami berhasil apa? Saudaraku, dia tidak akan lama. Dia pasti akan berpikir untuk pindah ke tempat yang lain dan mencari usaha yang lain. Yang berikutnya saudaraku, secara cepat ya, menarik sekali supaya kita sebagai orang tua pun bisa mengerti bagaimana mendidik dan mementori mereka, mengarahkan. Tapi kita anak-anak milenial pun juga akan mengenali lebih lagi karena ini diobservasi, diteliti di Amerika. Jadi mereka ini saudaraku ingin bekerja untuk tujuan yang lebih besar dari keuntungan kita biasa. Makanya begini, pemimpin perusahaan kalau ada di sini memperkerjakan milenial, saudara tidak boleh punya visi yang kecil. Begitu dia tahu visi Anda kecil, mereka akan segera pergi. Mereka akan berbakti, bekerja kalau di perusahaan ataupun di tempat di mana punya visi yang besar. Wah, itu menantang mereka. Walaupun memang kenyataannya banyak mereka tidak bisa lama-lama di situ. Tapi itu lebih memacu semangat mereka untuk bekerja lebih lagi. Ya, jadi if the mission isn't bigger than you, kalau misinya nggak lebih besar dari kita perlu berdoa supaya kita minta hikmat supaya diberi misi dan visi yang lebih besar lagi dari Tuhan. Supaya kita bisa tetap bersama-sama dengan mereka. Ini bagus buat pelayan-pelayan pemimpin-pemimpin youth di sini ya. Perhatikan saudaraku, kalau enggak anak-anak muda itu pasti lihat, tahu-tahu udah gak berbakti di sini lagi. Tahu-tahu pindah ke gereja lain. Karena mereka menemukan, ya elah cuma begini doang. Mereka karena perubahan cepat, mereka ingin sesuatu yang lebih baru dan seterusnya. Next slide lagi. Apalagi milenial, ini bagusnya begini. They actually want to work. Anak-anak milenial itu ternyata gak malas. Seharusnya. Mereka juga mau kerja, saudaraku. Seringkali orang tua kan, anak sekarang malas-malas. Belum tentu. Ya, hanya karena mungkin mereka salah posisi atau kita tidak mengarahkan dengan baik sehingga mudah orang tua menjudge malas. Padahal seharusnya most millennials really want to work. Mereka tuh kepingin bukan sekedar kerja, tapi mereka dapatkan pekerjaan yang bermakna buat mereka. Sehingga mereka bisa menikmati pekerjaan mereka. Bukan cuma sekedar dapat duit, tapi mereka bisa sambil bekerja enjoying life menurut mereka. Itu anak-anak sekarang saudaraku ya. Nah saya akan tunjukkan kepada saudara secara singkat. Apa bedanya job and work. Dalam bahasa Inggris kalau kerja itu kan ada dua jenis ya. Job and work. Tapi sebetulnya pengertiannya berbeda. Saya ajak saudaraku jangan cuma sekedar job. Anak-anak milenial Anda harus melangkah ke worknya. Bukan jobnya tapi worknya. Kalau job itu Anda cuma terima keuangan, uang, gaji. Ya. Tapi kalau work kamu bisa mengalami kepenuhan. Kamu bisa timbul rasa puas. Karena kamu kalau melakukan work and not only job. Kalau kamu bekerja job biasa, kamu bisa dipecat loh. Kamu bisa diberhentikan oleh perusahaan di mana kamu kerja. Tapi kalau kamu work, kamu tidak akan pernah bisa dipecat. Kenapa? Ini alasan selanjutnya. Karena kalau bicara pekerjaan, job biasa, itu cuma skill, keterampilan. Tapi kalau bicara work, itu giftingmu, karuniamu, talentamu, potensimu. Mungkin kamu bisa dipecat di perusahaan, tapi tidak akan pernah kamu jatuh miskin. Karena dengan talentamu, potensimu, kamu pasti bisa hidup. Karena Tuhan telah memberikan kepada setiap kita masing-masing talenta, potensi, karunia yang berbeda-beda. Dan kalau kamu menemukannya, kamu maksimalkannya, tidak akan ada satupun kita yang jatuh miskin. Semua kita akan terpelihara Tuhan sempurna. Saya cerita lebih dulu. Ketika saya menggembalakan di Kota Malang, saya fokus kepada pelayanan anak-anak muda. Tahun 2004 saya melayani di Kota Malang. Dan tahun-tahun itu saudaraku, saya sewa tempat diskotik untuk adakan kebaktian kaum muda. Waktu itu saya dikecam betul habis-habisan. Karena saya dibilang pendeta sesat. Karena saya sekarang kebaktiannya saya pakai jeans, pakai t-shirt, lalu saya pakai dompet rantai Harley Davidson. Yang model-model, lalu saya undang anak-anak yang breakers tuh, penari jalanan yang main-main nyanyi di mall-mall bawa tip gitu. Saya dekati mereka, saya ajak pergi saudaraku ikut kebaktian. Boleh Pak, nari aja. Waduh saudaraku, jadi pas nyanyi lagu ini saudaraku, biasanya kita kan tangan diangkat gini, ini kaki yang diangkat sama mereka.
Jesus, you are the savior of my soul. Tahu kan lagu itu? And forever and ever I give my praises to you. Itu lalu kepala di bawah, kaki di atas. Nyembah Tuhan kok kaki di atas. Oh, itu saya dikecam habis-habisan. Lalu saya buat perjamuan kudus di tempat diskotik. Ditambah lagi sudah pendeta sesat. Tapi Tuhan sudah taruh saya visi untuk menenangkan anak-anak ini. Dan kemudian beberapa mereka memberi diri dibaptis. Dan kemudian pokoknya mujizat-mujizat, mereka diselamatkan. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Ada anak-anak pang juga yang bergabung dengan kami. Anak-anak pang saudaraku yang ininya telinganya di bundar gede-gede ini loh. Ya, saya ajak mereka, saya ajak makan bareng, mereka kaget. Loh, pendeta makan sama kami enggak apa-apa ya? Ayo makan bareng. Saya ajak ke rumah, saya ajak makan, termasuk anak-anak hip hop tadi ini. Singkat cerita saudaraku, kami bertumbuh, anak-anak muda banyak dijangkau dan saya banyak melayani anak-anak muda. Lalu sekarang bagaimana dengan nasib anak-anak hip hop tadi ini? Roh Kudus taruh di hati saya gini, selama kamu hidup berdasarkan talenta potensimu ini, kamu pasti hidup, kamu bisa berumah tangga, kamu bisa punya rumah, kamu bisa punya pekerjaan dari hasil kamu menari hip hop ini. Mereka masih muda kan, amin, amin, amin Pak Roni, amin, amin gitu ya. Saya juga berpikir tidak tahu gimana caranya. Sudah, pokoknya saya berkata-kata itu karena saya meyakini mereka melakukan not only job, but mereka melakukan work mereka, talentanya. Betul saudaraku. Beberapa waktu kemudian teman saya yang juga gembala sidang di kota Bandung ini, yaitu saudara Nala Widya, datang pergi ke Malang dan kemudian sharing firman dan ketemu anak-anak kami yang breakdance ini. Apa yang terjadi saudaraku? Saudara Nala ini datang sama saya berkata, Roni, gue lagi bangun sekolah tari di Bandung. Sekolah breakdance hip hop. Boleh gak anak-anak lu gue bawa ke Bandung? Saya langsung ngomong sama Nala, Nala ini anak-anaknya Tuhan. Ya, kalau kamu memang punya itu, bring them to Bandung. Saya panggil mereka. Gimana? Kalian mau gak dibawa sama Kak Nala untuk kerja di sana jadi guru tari, guru hip hop? Siapa? Dan mereka pada berangkat saudaraku. Hari ini saya ketemu mereka, beberapa daripada mereka, salah satu bahkan mereka saudaraku sudah punya rumah sendiri, sudah berumah tangga. Dan saudaraku enggak jadi pengemis. Yang katanya orang nari-nari gitu mau jadi apa? Enggak, terpelihara sempurna sampai hari ini. Gini loh, setiap kita harus menemukan talenta, bakat, potensi. Pertajam itu. Tuhan itu telah memberikan kita lahir dengan tujuan dan kelebihan masing-masing. Dan kamu tidak akan jadi miskin kalau kamu kembangkan talentamu. Itulah work. Ya, they can take away your job. Orang bisa ambil pekerjaan saudara, tapi orang tidak akan pernah bisa ambil talentamu, bakatmu, potensimu, karuniamu. Teman saya, saudara pasti kenal pendeta. Sebetulnya dia pengusaha ya. Dia namanya Dr. Jarod Wijanarko. Pernah tahu ya? Dia yang punya Happy Holy Kids franchise sekolah Happy Holy Kids. Pak Jarod ini saudaraku waktu pandemi, sebelum pandemi bahkan usahanya lagi mengalami penurunan. Singkat cerita dinyatakan bangkrut oleh bank. Dia harus jual aset-asetnya ratusan miliar. Bayar hutang. Singkat cerita dia tidak bisa teruskan usahanya lagi. Dan pada waktu itu pandemi datang. Ternyata apa yang dilakukan? Tuhan ingatkan dia lagi bahwa ada jobmu boleh diambil orang. Workmu tidak akan pernah bisa diambil. Apa itu? Melukis. Jadi pas pandemi tiap hari dia melukis. Saudaraku waktu itu saya sering ketemu lewat Zoom karena kami tiap Senin bikin acara bersama dengan beliau. Itu saudaraku pesanan lukisan beliau bisa dipesan ke Bali, dipesan belum kota-kota di Jawa sih banyak ya, dipesan sampai ke Kalimantan, Papua, bahkan dipesan lukisannya sampai ke Amerika Serikat. Tahun lalu dia berangkat ke Amerika Serikat naik pesawat bisnis saudaraku, gara-gara lukisan. Dan orang-orang pada beli lukisannya dan dia berkata kepada saya, Pak Roni, usaha saya bangkrut yang lalu. Tapi sekarang lukisan saya laku laris. Satu bukti bahwa
Job bisa diambil, work tidak pernah bisa. Kembangkan itu, milenial. Ya, daripada kita nanti punya apa itu ya. Cuma punya pikiran, aku kerja sama orang lah. Aku kerja sama orang. Anak saya yang pertama yang milenial itu, dia sempat ikut usaha orang lain. Jadi pegawai sampai akhirnya jadi direktur di sebuah perusahaan. 4 tahun. Dia berhasil membuat perusahaan itu masuk ke IPO, Bursa Efek Jakarta. Jadi dia dapat promosi, singkat cerita jadi direktur. Tidak lama kemudian anak saya berkata gini, Papa, aku tidak mau terus-terusan ikut orang lain. Aku pingin usaha sendiri, 4 tahun cukup ikut orang lain. Waduh, padahal gajinya bagus. Dia bisa ambil cicilan rumah yang bagus di kawasan Jakarta Timur, saudaraku. Lalu kemudian dapat fasilitas mobil yang bagus. Ya, dan dia bilang, Pak sudah cukup. Tapi saya ngerti milenial tadi tuh. Saya bilang, oke, saya berkati. Dan kemudian dia merintis usahanya sendiri. Saudaraku, kenapa? Karena mengembangkan work yang Tuhan tanam di dalam dirinya. Jadi enggak selama-lamanya ikut orang terus. Tapi ada satu hikmat yang Tuhan berikan untuk bisa memulai karena ada karunia, bakat, talenta, potensi yang Tuhan tanam dalam kehidupan setiap kita. Next slide lagi. Mari kita lihat lagi. Nah, kalau kita memberi mereka sedikit kebebasan, saudaraku, kita akan menerima kembali dari anak-anak milenial ini lebih dari apa yang kita harapkan. Jadi jangan kekang mereka, itu maksudnya. Jangan batasi, lu harus gini, lu harus gini. Enggak. Kasih dia sedikit kebebasan, arahkan yang benar kepada mereka. Jangan dibatasi dengan begitu ketat. Maka saudara akan melihat dia justru akan dukung kita dan memberikan hasil yang tidak pernah kita harapkan. Ini sudah observasi di Amerika, saudaraku ya. Next slide lagi. Dan yang ini bagus buat kita Pak Joko. Ya. They don't have as much confidence as you think. Rupanya anak-anak milenial itu, saudaraku, rasa percaya dirinya kurang bagus. Kurang tangguh dibanding dengan generasi yang sebelumnya. Jadi gampang galau. Sampai akhirnya keluar nasihat kepada anak-anak milenial gini. Saudara lihat di drakor-drakor Korea itu. Pak Joko, saya juga nonton drakor. Shh. Tapi sudah doa pagi, siapin firman, pelayanan, apa semuanya serap. Pulang malam-malam berdua sama istri saya nonton drakor. Saya nonton drakor mulai dari yang romantis, kerajaan, detektif, udah kenyang. Karena kan waktu COVID itu kan work from home. Jadi otomatis banyak waktu saya. Saya perhatikan film-film drakor Korea maupun Hollywood sekarang banyak ngomong seperti. Perhatikan anak-anakmu pasti dengar kata ini. Kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, ada tantangan yang terjadi dalam mereka, teman-temannya pada ngomong begini. Follow your heart. Follow your feeling. Ya kan? Ikuti kata hatimu. Ikuti aja perasaanmu. Yang penting kamu happy. Kelihatannya oke, tapi hati-hati. Itu nasihat menyesatkan. Justru ikuti kata hatimu. Saya tanya, kata hatimu selalu benar gak? Belum tentu. Ikuti perasaanmu. Belum tentu. Saudara melihat saya aja, pasti beberapa saudara punya pikiran yang macam-macam tentang saya. Siapa sih pendeta pendek itu? Khotbah kok gak bisa diem jalan kiri kanan? Macam-macam di pikiran kita, saudara. Terus suruh tuh ikuti, follow your heart, follow your feeling. Yang sebetulnya adalah follow the Holy Spirit. Follow the word of God. Ikuti pimpinan Roh Kudus. Ikuti firman. Itu yang benar. Oke, jangan ikuti nasihat dunia. Apalagi mereka bilang, yang penting lu happy. Gak bisa saudaraku. Happy belum tentu mengikuti kehendak Tuhan. Tapi kalau kamu mengikuti kehendak Tuhan, kamu pasti happy. Silakan Anda pilih semuanya. Dan yang berikutnya, ya, ini cocok buat kita para orang tua. They are wide open to mentoring and coaching. Mereka tetap terbuka lebar. Untuk apa? Dimentori, dilatih, diarahkan. Ini kesempatan sebetulnya kalau kita mengerti ini saudaraku. Kita tidak akan tindas mereka dan batasi kebebasan mereka begitu ketat. Tapi kita mau ini, saya tulis ini. Hang out with them. Ayo, kongko-kongko sama milenial.
ngopi-ngopi, ngafe-ngafe, ngobrol sama mereka. Gak usah suasana formalitas, kita berdoa lebih dulu. Yes, jangan sentuh makanan, jangan sentuh minuman, berdoa. Oh, jamaah. Bukan, saudara. Relax, ngobrol bebas sama mereka. Mereka suka itu. Dan disitulah kita tanamkan nilai-nilai. Saudaraku dikasih Tuhan. Bersikap seperti berteman dengan mereka. Dengerin omongan mereka. Sekarang saya dalam mengembalakan 3 anak saya milenial semua kan. Kalau menurut kalian apa lagi yang harus Papa lakukan? Sekarang saya begitu. Papa tadi khotbah itu gini. Wih, anak sekarang kita ngomong apa ya? Dicek langsung, googling mereka. Tadi Papa tuh kurang tepat. Google menyatakan seperti ini. Kok Papa tadi bilang ini? Itu anak sekarang. Makanya sekarang saya pengalaman ini, saya hati-hati. Makanya kalau saya ngomong begini, saudara bisa cek di Google. Karena anak-anak sekarang itu dekat dengan teknologi. Kita orang tua mah gagap. Handphone boleh iPhone 14. Tapi cuma pakai WA tok. Aduh, saya pernah ketemu orang seperti ini. Handphonenya tuh iPhone 14 Pak, 25-26 juta harganya. Tapi cuma siang malam dibuat apa? Foto, selfie sama WA tok. Padahal ada fitur-fitur istimewa. Seperti punya saya ini saudaraku. Ini Ratu ya, merek bukan iPhone, Ratu. Oh, Ratuku. Nggak beli ya. Alias Sumba. Tahu Sumba? Sumbangan. Casio dikasih orang. Ini handphone saya ini canggih saudaraku. Saya bukan cuma pakai WA, bukan pakai telepon, apa semua saya pakai. Termasuk saudaraku, di rumah saya itu saya bisa perintahkan untuk AC bisa nyala semuanya. Sistem pendingin di rumah, lalu kemudian sistem pemanas di rumah. Bahkan saudaraku untuk membuka pagar, semuanya saya bisa koneksi dengan sini. Enak sekali. Mbak tolong bukain pagar ya. Mbak tolong nyalakan AC-nya dulu ya Mbak. Mbak gitu. Loh, nah tapi benar saudaraku, sekarang terkoneksi. Anak-anak kami yang tinggal di Amerika saudaraku, itu kan otomatis semua pagarnya itu. Itu pakai handphone semua, buka saudaraku. Kalau sudah keluar gini, waktu keluar saya suruh gini, belum ditutup. Maklum saudara gaptek. Anak-anak saya bilang, tenang Pak, kita dari sini bisa. Bisa kecek rumahnya saudaraku, kondisi rumah, kondisi garasi, apa semua. Semuanya pakai ini semuanya. Itulah anak-anak kita zaman sekarang. Makanya mereka tetap butuh untuk didampingi saudaraku. Diarahkan, ditemani, bukan dihakimi. Tapi ditemani bersama-sama. Wow, kadangkala saudaraku, saya ingat Benny Hinn, seorang hamba Tuhan yang terkenal itu. Satu kali dia sedih hatinya, kenapa? Anak gadisnya saudaraku suka masuk ke tempat diskotik. Itu zaman saya ya. Kalau sekarang nggak tahu apa ya lagunya ya. Aduh saudaraku. Ya, dia sedih, malu dong, gimana nih anak saya. Tapi kemudian dia belajar ini saudaraku. Anak milenial harus didampingi. You know what happened? Ini yang dilakukan oleh Benny Hinn, penginjil terkenal tuh loh. Yang kalau pengurapan gini, semua bisa lempar jas, semua jatuh. Saya lempar jas saya dibawa orang saudaraku ya. Jadi beda urapan. Jadi saudaraku, dia lakukan demi supaya dia memenangkan putrinya. Dia pergi ke diskotik bersama putrinya. Dia tungguin putrinya lagi gini-gini, dia tungguin. Tapi percaya saya dalam hati, jama, lepaskan. Sampai akhirnya putrinya sekarang membantu dia di dalam melayani. Saudara aku dikasih Tuhan, anak-anak muda tetap butuh untuk didampingi dan bukan untuk dihakimi. Nah, saya tutup dengan sekarang, relevansinya apa sekarang? Dengan Pentakosta. Sekali lagi, ketika kita orang tua maupun anak-anak memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus, sama dengan apa? Memberi diri Tuhan diizinkan memerintah langsung dalam hidup kita sebagai raja. Bukan cuma di suasana kebaktian, tapi termasuk di luar sana. Ini penting untuk dilatih saudaraku ya. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7b. Nah dari sini tolong disajikan. Dikatakan latihlah dirimu
beribadah. Roh Kudus ini akan menolong kita mengingatkan semua yang Yesus ajarkan. Dan dia akan menolong kita untuk melatih diri kita beribadah. Kata beribadah di sini menggunakan kata Yunani eusebeia. Eusebeia itu bukan kebaktian seperti ini. Eusebeia itu godliness. Keserupaan dengan Tuhan itu butuh latihan, Pak. Nah, kata latihan lah itu gimnastik, gimnaso. Akar katanya gym. Siapa yang nge-gym? Anda nge-gym langsung keluar ya. Otot kawat, balung besi, keringat, wedang jahe. Perut six pack. Saya ingat saudaraku, sekarang gara-gara WA kita punya grup SMP, SMA, kuliah. Grup kuliah saya kirim foto waktu saya masih kuliah. Berenang sama teman-teman. Pak Joko, saya berdiri di tepi kolam. Ternyata perut saya six pack waktu itu, Pak. Langsung saya panggil istri saya. Sini sayang, ini masa mudaku. Six pack. Terus dia lihat sekarang 6 month. Dia lihat sekarang the whole pack. And also one big pack. Tapi kalau saya latihan tiap hari, saya panggil instruktur Adirai. Saya panggil dokter ahli gizi untuk memantau makanan saya. Tiap hari saya disiplin latihan. Apakah suatu hari saya bisa six pack lagi? Loh. Saya panggil instruktur fitness Adirai. Saya panggil dokter yang mengamati makanan saya. Saya latihan disiplin setiap hari. Apakah suatu hari nanti saya bisa six pack? Bisa. Tapi butuh apa? Latihan, Pak. Dari latihan lalu jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan lalu jadi budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa berpikir lagi. Kenapa? Karena sudah jadi darah daging, sudah jadi kebiasaan, sudah jadi gaya hidup. Itu budaya. Contoh ya, Kujige, kasihan kamu kedinginan, diam sendiri. Ayo nyanyi sama-sama saya, lagu rohani yang satu ini, yang dilahirkan di Indonesia pasti tahu. Bangun tidur, aku terus, lebih keras adik-adik, tidak lupa. Bagus sekali, habis mandi, aku tidur lah. Bagus, melanjutkan mimpi yang tepuk tangan adik-adik. Saya tanya sama Bapak Ibu, sorry ya tadi yang kedua diserongkan. Adakah tadi pagi kamu bangun tidur, lalu kamu duduk di ranjangmu sambil pegang kepala mikir keras, gua ngapain ya? Ngapain ya? Ngapain? Oh iya mandi, ada? Kalau ada seperti itu, maaf, kamu stres. Yang namanya mandi gak perlu mikir, Pak. Sejak kecil kita latihan, papa mama melatih kita, setuju? Habis latihan kita bertumbuh, usia kita jadi kebiasaan mandi. Sekarang kita udah gede-gede semua, kita mandi gak usah mikir. Karena sudah budaya, sama. Keserupaan Kristus harus dilatih. Mulai memberi diri pimpin Roh Kudus, latih lidahmu, latih pikiranmu, latih perasaanmu, latih kehendakmu supaya tunduk dengan kehendak Tuhan. Kalau kamu latih terus setiap hari jadi kebiasaan, lama-lama jadi budaya, hidup benar, hidup takut Tuhan itu jadi budaya dalam hidup kita. Dan ini tidak akan pernah terjadi tanpa dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus lah yang akan menuntun kita. Karena dia akan melatih kita, tolong pertama lihat ini ya. Kita dilatih, lalu kita latihan, akibatnya kita terlatih. Dari terlatih, kita dilatih dulu, kita masuk latihan, lalu kita berlatih. Kalau sudah berlatih, kita jadi terlatih. Dan kalau sudah terlatih, waktunya kita melatih orang lain. Memuridkan orang lain. Supaya mereka jadi generasi yang jauh lebih baik daripada setiap kita. Caranya bagaimana? Minta dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus yang akan mengingatkan semua yang diajarkan Yesus. Roh kebenaran, roh penolong, roh penghiburan. Maka perjalananmu akan menjadi budaya. Hidup benar, takut Tuhan, hidup suci jadi budaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.